Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kalau saya mengatakan IKA SKMA sejahtera, tolong dijawab bahagia. Paham? Oke. IKA SKMA sejahtera. Ya. Terima kasih. Yang kami hormati Presidium, yang kami hormati seluruh peserta Musda, kami akan menyampaikan visi dan misi kami jika terpilih menjadi Ketua Pemda IKA SKMA Kalimantan Timur. Visi kami adalah eksistensi IKA SKMA untuk memberi manfaat dan kesejahteraan. Jadi ini saya ambil dari ADART sebenarnya. Cuman kalau di ADART itu langsung sejahtera. Tetapi untuk sejahtera, saya pikir kita semua sejahtera. Tapi paling tidak eksistensi keberadaan adanya IKA SKMA itu memberi manfaat baik untuk masing-masing individu peserta, anggota maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Jadi itu visi saya. Eksistensi IKA SKMA untuk memberi manfaat dan kesejahteraan. Nah, untuk itu misi yang akan kita lakukan yang pertama, membangun kesekretariatan yang jelas dan kepengurusan yang profesional sebagai pusat komando kegiatan IKA SKMA di Provinsi Kalimantan Timur dan pusat koordinasi baik kepada sesama pengurus Pemda maupun kepada pengurus pusat. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah satu, kesekretariatan. Selama ini kita belum jelas kesekretariatan kita di mana. Meskipun memang posisinya di dinas provinsi, tetapi kita juga belum jelas di dinas provinsi itu di ruangan yang mana. Mana ruangan sekretariat IKA SKMA Pemda Kaltim belum jelas sampai hari ini. Maka visi kita nanti kita akan perjelas sekretariatnya di mana. Nah, untuk itu target kami insya Allah dalam 1-2 tahun kita sudah harus bisa membebaskan tanah untuk nanti akan dibangun sekretariat IKA SKMA. Dan untuk target selanjutnya di tahun ketiga, keempat sampai kelima insya Allah kita akan membangun sekretariat sehingga IKA SKMA Kaltim, Pemda Kaltim memiliki sekretariat yang jelas. Kemudian kepengurusan yang profesional. Tentu kita tidak hanya semangat pada waktu hanya ingin musda saja. Ini yang terpenting. Tetapi setelah musda, kepengurusan nanti harus selalu bersemangat, selalu berkontinu sehingga manfaat IKA SKMA ini dirasakan baik oleh anggota maupun oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, merancang sistem keanggotaan yang komprehensif agar terpetakan potensi anggota guna memberdayakan pengembangan karir dan profesionalismenya. Kita sudah sepakat semua bahwa setelah musda ini kita akan pendataan ulang, kita petakan ulang potensi-potensi IKA SKMA. Kemudian setelah kita petakan, kita melihat potensi karirnya dan kita hubungkan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Kemudian yang ketiga, proaktif dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan lingkungan, kehutanan, kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan. Jadi ini sangat mudah sebenarnya. IKA SKMA ini punya potensi SDM yang sangat besar. Nah, untuk itu kegiatan sosial keagamaan harus kita laksanakan. Caranya mudah. Kita bisa kerjasama dengan dinas pertanian provinsi. Dalam hal ini contoh melaksanakan halal bihalal misalnya. Kita tinggal bilang kepada kepala dinas, Pak, kami punya SDM, kepanitiaan, tempat apa semua kita yang ngurus. Nah, muncullah bahwa IKA SKMA bekerja di situ dan memberi manfaat. Kemudian yang keempat, mendorong terwujudnya wirausaha baik individu anggota maupun usaha bersama IKA SKMA. Nah, ini pun penting. Kami jika terpilih nanti akan
mendata anggota-anggota SMA yang memiliki usaha. Salah satu contoh misalnya senior kita Kang Masro, beliau punya hotel. Kita akan datang ke beliau, kita akan MOU bahwa kita akan MOU bahwa anggota IKSKMA dengan menunjukkan anggota kita mendapatkan diskon. Itu salah satu contoh. Contoh lain, ada klinik yang kami miliki dengan kartu anggota tunjukkan, insya Allah untuk pelayanan sunatan misalnya, melahirkan istrinya kita berikan diskon. Itu gunanya anggota tadi. Jadi supaya ada gunanya, ada manfaatnya. Itu. Habis waktu. Ya, terima kasih. Saya bacakan saja yang terakhir. Mengoptimalisasi publikasi guna penguatan eksistensi IKSKMA. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita semangat, saya mengulangi yang lumayan. Kalau saya mengatakan SKMA, tolong rekan-rekanku, adik-adik yang saya cintai serta saudaraku balas jaya. SKMA. Baik, karena waktu yang disediakan cuma 5 menit. Kakak-kakak, adik-adik semua sudah pegang ini. Jadi saya tinggal jabarkan bahwa visi saya adalah 3T. Kebetulan nama suci saya Topeng. 3T: terhimpun, terintegrasi, tersinergi. Jadi saya ingin menghimpun alumni yang tersebar, kemudian mengintegrasikan yang menjadi kesatuan yang utuh, serta mensinergikannya untuk kemajuan alumni, alma mater, dan bangsa. Bagaimana 3T ini bisa terwujud? Janji-janji, visi misi itu adalah janji-janji, tapi janji seorang alumni SKM adalah harga mati. Harga mati. Bagaimana kita terhimpun? Di sini adalah family gathering. Kita harus hidupkan, kita harus rajut kembali sebagai keluarga besar di SKMA. Keluarga-keluarga kita harus direkatkan kembali dengan family gathering atau acara-acara lainnya. Kemudian turnamen olahraga. Kemarin panitia sudah melaksanakan futsal. Teman-teman pemancing di dinas provinsi, mereka senang memancing, itu juga bisa buat turnamen dan lainnya. Kemudian sudah saatnya kita lakukan religious celebration. Kita dilahirkan dari hal-hal yang beragam, suku, agama. Itu harus dilekatkan dan boleh kita. SKMA ini dipecahkan oleh isu-isu yang rasis. Kemudian kualitas itu perlu bagi alumni. Kita pernah bekerja, kita perlu kopi mani. Yang nomor-nomor malam juga sekali-sekali boleh. Kemudian itulah kita terhimpun. Bagaimana kita terintegrasi? Kita harus capacity building, penguatan kelembagaan kita sendiri. Kita harus banyak melakukan fokus group diskusi. Ya. Kemudian register harus kita susun layaknya sebuah organisasi. Kemudian kita bisa melaksanakan seminar, in-house training untuk peningkatan sumber daya manusia alumni itu sendiri. Agar bisa, kita harus lupakan bahwa kita ujung tombak. Kita adalah pelaku kebijakan, pemutus kebijakan. Dan Kutai Timur sudah memulai 16 alumni kita adalah ekspor di Kutai Timur. Kita harus dorong. Kemudian forest partnership. Kita harus tumbuhkan kembali usaha-usaha yang berbasis kehutanan, mulai dari teknologi kayu, konservasi, rehabilitasi, itu harus ditumbuh-tumbuhkan usaha berbasis kehutanan. Kemudian advokasi fasilitasi, kita advokasi alumni-alumni kita yang bermasalah. Jangan kita biarkan mereka sendiri. Banyak kejadian alumni kita kemudian terlupa untuk kemudian melakukan proses. Kemudian Pemda Perpenca, istilah Pak Jokowi ini belusukan. Sudah saatnya Pemda turun ke Penca. Jangan di sini. Kemudian setelah terhimpun, terintegrasi, kita akan bersinergi. Kakak-kakakku, adik-adik yang saya cintai. Bagaimana kita bisa tersinergi?
kita harus rapat kerja daerah tahunan, di Gilir, di Berau, di Kubang, di Gilir rakerda ini, sehingga kita menghasilkan suatu roadmap kerja kita 5 tahun ke depan. Kemudian developing bisnis yang sudah dijalankan teman-teman, kakandaku, harus kita dukung, harus kita kembangkan. Tidak boleh kemudian usaha-usaha itu justru saling bersaing sehingga tidak merekatkan kita, justru memisahkan kita. Kemudian jaringan Nusantara, selama ini Pemda tidak ada komunikasi dengan provinsi-provinsi lain. Ya. Jaringan Nusantara adalah bagaimana komunikasi Pemda, Kaltim, ke Pemda-Pemda provinsi lain, terutama ke pengurus pusat. Kita harus tersinergi dengan pengurus pusat. Kemudian mimpi saya dalam 5 tahun ke depan kita akan ada reuni Akbar, reuni yang kembali merekatkan kita sebagai alumni. Kita besar, saya terharu saat pembukaan tadi. Hanya STM yang bisa melakukan ini. Dan teman-teman, jika ini bisa dilakukan, kita akan terakhir di abad ini. Kita akan menjadi keluarga besar, keluarga yang bermanfaat bagi semua lini. Saya ingin menutup penyampaian visi saya dengan satu jargon yang selama ini dimiliki oleh kami 15 tahun 97, bahwa Korsa itu jiwa selamanya. Untuk itulah saya maju, bukan saya kemudian lebih dari Kakanda Adinda Kunsetia, tapi saya ingin menghibahkan pemikiran-pemikiran saya terhadap 3 SMA. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sama 5 menit. Semboyan saya adalah sedikit bicara, banyak bekerja. Istilah gaulnya online. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, baik, pertama saya bisa berterima kasih atas diusungnya saya sebagai calon. Saya akan berbicara singkat. Kenapa saya berbicara singkat? Yang banyak bicara itu adalah tugas sekretaris atau humas. Ketua hanya memberikan gambaran-gambaran umum. Visi yang ingin saya bangun ketika menjadi ketua Pemda adalah membangun IKSDMA Kaltim sebagai organisasi yang kokoh, berkarakter, mandiri dan profesional. Singkat, padat, insya Allah berisi. Misi yang pertama adalah kita akan membangun dan mengoptimalkan jaringan atau network antar alumni, antar komisariat, antar cabang. Semua kegiatan itu ada di cabang, sehingga tugas dari Pemda dia adalah menghimpun, mensinergikan, mengkoordinasikan agar semua kegiatan di cabang bisa bergerak. Saya yakin kita berkumpul di sini IKSMA, masih banyak alumni yang bukan pegawai negeri yang masih tersebar di Kalimantan Timur. Itulah tugas yang pertama. Kata kuncinya adalah silaturahmi tanpa batas. Ketika kita bersilaturahmi, tidak ada yang membatasi antara usia, tua dan muda. Contoh, saya dengan Kang Eko, apa yang menjadi kelebihan? Karena Kang Eko lahir duluan. Ketika saya lahir duluan, beliau manggil saya kakak. Jadi pembatasnya adalah hanya panggilan. Kemudian silaturahmi yang kita bangun, ketika kita menjadi berkumpul bersama seperti ini, tidak ada pembedaan antara mana yang PNS, mana yang swasta. Tidak ada yang membedakan siapa yang menjabat dan siapa yang tidak menjabat. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan Korsa di bawah. Semua sudah tahu bahwa Korsa SKMA sudah dikenal di Indonesia. Saya mengungkapkan pengalaman pribadi. 1 menit lagi. Oke. Kemudian saya ingin kita menyamakan makna dari IKA. Banyak teman-teman di luar yang meragukan apa manfaat IKA bagi kita. Sebenarnya ini adalah pertanyaan mendasar. Ikatan alumni harus kita maknai sebagai ikatan jiwa, bukan ikatan fisik dalam bentuk organisasi, kantor, ataupun sekretariat. Ikatan jiwa inilah yang menghimpun kita menjadi satu. Kemudian misi yang ketiga adalah mendorong IKSMA dalam pengembangan potensi dan profesionalisme.
Kemudian misi yang sangat krusial yang harus segera dilakukan oleh Pemda adalah kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang 23. Kita semua tahu bahwa alumni SMA yang bekerja di kehutanan di daerah sekarang dalam kondisi galau. Habis. Disinilah Pemda harus berperan. Habis. Minta waktu sedikit. Ya, silakan baca. Baik. Kemudian ide yang ingin saya sampaikan bahwa mengumpulkan sedemikian banyak perlu pengorbanan, sehingga saya mengharapkan dalam 5 tahun ada kegiatan pulang kandang. Dan sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita semua, mungkin ini agak terlupa oleh kita semua, kita doakan, kita berikan hadiah Al-Fatihah kepada kakak-kakak alumni, adik-adik atau rekan, guru dan pembina yang telah mendahului kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Mohon kita marikan kita tundukkan sebentar Pak. Saya ingin kita semua mencoba mengimplementasikan bagaimana kita bisa menghargai. Karena dari mereka lah kita bisa bersatu. Oke, baik, kita semua marilah saya mohon kita sama-sama membaca Al-Fatihah ditujukan kepada alumni-alumni yang sudah mendahului kita, para orang tua, para guru dan para pembina di SKNA. Semoga apa yang menjadi amal ibadahnya dapat diterima sahnya. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih. Baik, terima kasih. Untuk itu kita akan terus berjalan dan melanjutkan musda ini ke pemungutan suara. Pemungutan suara. Untuk itu panitia mohon kerjasamanya.